Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailusi Paujiah, NPM 0619101020. Di sini saya akan mereview 3 paper untuk memenuhi tugas riset teknologi informasi, yang topiknya adalah mengukur KPI, Key Performance Indicator Salesman untuk meningkatkan penjualan. Langsung saja ke paper yang pertama, yaitu berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Reward and Punishment untuk meningkatkan kinerja salesman dilihat dari perspektif result control pada PT X Bali. Latar belakang masalah, dalam kancah persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang ini, banyak badan usaha yang memanfaatkan teknologi yang canggih. Harus diakui bahwa sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan, merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Peranan SDM sangatlah diperlukan dalam mengembangkan dan mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Tidaklah mudah dan membutuhkan banyak waktu yang cukup lama bagi perusahaan untuk menjadikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada agar menjadi aset yang berharga bagi perusahaan di kemudian hari. Badan usaha harus memiliki sistem penilaian kinerja yang baik untuk mengetahui apakah target penjualan dan tujuan badan usaha sudah tercapai atau sebaliknya. Sistem penilaian kinerja dapat membantu badan usaha dan memberikan kompensasi kepada karyawannya. Kompensasi yang didesain dengan baik dan meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Tetapi masalah kompensasi ini penting juga untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku karyawan yang negatif, yang dapat menyebabkan kerugian pada badan usaha. Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh badan usaha terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki yaitu masalah kinerja karyawan yang berkaitan dengan penetapan kompensasi dan upaya dan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada salesman selama ini. Yang kedua, bagaimana sistem kerja dan capaian tingkat kinerja salesman selama ini. Yang ketiga, apakah yang menjadi masalah dalam peningkatan kinerja salesman. Yang keempat, adakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan sistem reward dan punishment dari perspektif result control pada PTX. Dan yang terakhir, rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada bagian penjualan PTX terkait dengan pelaksanaan result control untuk meningkatkan kinerja salesman PTX. Yang selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Sebaiknya perusahaan melakukan perubahan dalam sistem database menjadi lebih mudah. Yang kedua, sebaiknya PTX melakukan pemotongan reward apabila salesman tidak mencapai target selama 3 bulan. Yang ketiga, terkait dengan penagihan piutang kepada konsumen, sebaiknya PTX juga melakukan punishment kepada salesman dengan memotong reward yang diperoleh. Dan yang terakhir, sebaiknya supervisor juga memberikan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kerja salesman. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif yaitu wawancara, pengamatan, observasi, dan analisis dokumen. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan pemahaman dan menjelaskan bahwa penerapan reward and punishment system dapat meningkatkan kinerja salesman dalam suatu perusahaan dengan mempelajari data-data temuan secara mendetail. Yang selanjutnya, peluang pengembangan penelitian lanjut. Terkait dengan tindakan pencegahan terkait penyalahgunaan uang hasil penagihan konsumen oleh salesman, maka sebaiknya pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening perusahaan dan atau bagian administrasi perusahaan juga dapat melakukan konfirmasi kepada konsumen melalui telepon terkait dengan pelunasan dan jumlah pembayaran piutang yang telah diberikan kepada salesman. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan salesman. Kita lanjut ke paper yang kedua, yaitu berjudul Aplikasi DMADP Lean Six Sigma untuk meningkatkan kinerja funding officer
di Bank Syariah X. Latar belakang masalah. Dalam beberapa dekade terakhir, serta adanya persaingan di era globalisasi, menghasilkan persaingan antar perusahaan yang mengakibatkan perusahaan membuat strategi untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan organisasi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan. Sebagian besar, pelanggan menghadapi tantangan untuk memiliki pelanggan yang loyal, di mana pelanggan menuntut kualitas produk atau layanan serta kecepatan pengiriman dan harga. Untuk menghadapi keadaan ini, perusahaan harus mempertimbangkan pendekatan manajemen yang dapat meningkatkan kualitas, memastikan penyampaian lebih cepat dan harga yang kompetitif. Identifikasi masalah. Penelitian ini berfokus pada proses penjualan tim FO pada Bank Syariah X cabang Makassar selama bulan November 2020 sampai Maret 2021 dan Juli 2021. Solusi yang ditawarkan dapat memberikan wawasan tentang metodologi Lean Six Sigma sebagai metode untuk memperbaiki kualitas pemenuhan target funding. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk mendesain alat pengawasan proses penjualan dan hasil penjualan. Desain dashboard membantu perusahaan untuk memantau proses penjualan, memantau hasil penjualan, memprediksi penjualan, dan menganalisis kinerja penjualan setiap hari dan bulanan. Metode yang digunakan. Metode penelitian ini menggunakan alat-alat kualitatif secara intensif, yaitu wawancara pengamatan, observasi, dan analisis dokumen. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan pemahaman dan menjelaskan bahwa penerapan reward and punishment system dapat meningkatkan kinerja salesman dalam suatu perusahaan dengan mempelajari data-data temuan secara mendetail. Peluang pengembangan penelitian lanjut. Jika aplikasi sudah berjalan dengan lancar dan semua fitur sudah bisa dipakai dengan benar, maka selanjutnya akan dikembangkan lagi dengan adanya update agar aplikasi semakin lebih bagus lagi. Lanjut ke paper yang terakhir, yaitu berjudul Pengaruh Efektivitas Otomatisasi, Sistem Kontrol Tenaga Penjual dan Kepuasan atas Wilayah Penjualan terhadap Kinerja Tenaga Penjual untuk Meningkatkan Efektivitas Penjualan Organisasi. Latar belakang masalah. Kendala yang selama ini dihadapi oleh FBF untuk meningkatkan kinerja wilayah penjualan adalah wilayah kerja yang terlampau luas dan jarak dengan kantor yang jauh sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengunjungi semua pelanggan. Keluhan tenaga penjual atas instruksi dari pimpinan agar mencari dan menambah pelanggan serta pembagian target penjualan yang tidak adil karena tidak sesuai dengan potensi wilayah. Persoalan berikutnya yang dikemukakan oleh tenaga penjual terkait Salesforce Automation, yaitu perkembangan teknologi otomatisasi beserta perubahannya dianggap sebagai beban pekerjaan bagi tenaga penjual termasuk program pelatihannya. Di pihak lain, pimpinan perusahaan mengeluhkan kurang maksimalnya tenaga penjual dalam memanfaatkan program otomatisasi dan kurangnya keterlibatan tenaga penjual untuk merawat alat bantu otomatisasi penjualan. Identifikasi masalah. Masalah yang terjadi pada variabel Salesforce Control adalah sulitnya pihak pimpinan melakukan pengawasan terkait proses kerja tenaga penjualnya. Hal ini terjadi karena pelanggan sering tidak mau terbuka ketika pemimpin melakukan cross-check ke pelanggan. Ketidakketerbukaan ini biasanya karena perasaan sungkan dan pelanggan kepada tenaga penjual. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel efektivitas otomatisasi, sistem kontrol tenaga penjual, dan kepuasan atas wilayah penjualan terhadap kinerja tenaga penjual juga menunjukkan adanya hasil yang berbeda. Solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan adalah diperlukannya suatu alat bantu yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan untuk pengembangan perusahaan yang di masa yang akan datang.
Perusahaan yang mampu mengendalikan dan mengelola inventory dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tentu saja dapat menjaga kelangsungan bisnisnya dalam dunia industri saat ini. Inventory barang dalam suatu usaha menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan, karena dari inventory tersebut bisa mengelola stok barang di gudang yang nantinya. Metode yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data utama, data primer, yang diperoleh dari hasil survei menggunakan kuesioner yang dapat langsung dari responden. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan dan diperoleh melalui cara melakukan pengamatan, survei, serta interview. Di dalam penelitian ini, terdapat 20 indikator yang menjadi data primer yang terdiri atas otomatisasi tenaga penjual, kontrol tenaga penjual, kepuasan wilayah penjualan, kinerja tenaga penjual, dan efektivitas penjualan organisasi. Peluang pengembangan penelitian lanjut. Jika aplikasi sudah berjalan dengan lancar dan semua fitur sudah bisa dipakai dengan benar, maka selanjutnya akan dikembangkan lagi dengan adanya update agar aplikasi semakin lebih bagus lagi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.